pada acara yang terhormat Bapak Menteri Koperasi, Bapak PLT Ketua Dewan Komisioner LPS, anggota BPK RI, Wakil Menteri PKP. Oh, enak nih. Terima kasih. Wakil Menteri Transmigrasi, Ketua Dewan Direktur Great Institute, Bapak Fuad Wazir, mantan Menkyu, senior saya berarti Pak. Bapak Rocky Gerung, yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di medsosnya di beliau. Anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Musa Rajeksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Great Institute yang telah menghadirkan saya pada siang hari ini. Jadi sebetulnya Pak, Bapak-Bapak, ini kegiatan dibuat untuk mendukung saya menjadi ketua LPS lagi. Kata Pak Bangsa Ganda, harus promosi lu Pur. Siap. Jadi kita LPS membiayain kegiatan ini Pak. Rupanya Great Institute ini over deliver. Bukan jadi ketua LPS, tahu-tahu jadi Menkyu. Jadi saya jadi bingung, Bangsa Ganda gimana ini? Anda salah strategi, kekencengan gasnya, pelanin dikit. Tapi saya bersyukur ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, mungkin di posisi ini saya bisa memberi kontribusi lebih banyak dibandingkan di LPS mungkin. LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras. Jadi, tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS, 5 tahun, gaji gede, nggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi nganggur tuh. Bulanan nggak boleh ngomong gitu ya Bu saya Bu ya. Bulanan saya lihat tadi bulan. Jadi waktu dilantik di Kementerian Keuangan, saya tanya ke Sekjen, gaji di sini berapa? Sekian, waduh turun boleh. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil. Saya insinyur dari ITB, kemudian belajar ekonomi. Kalau insinyur ITB, orang-orang ITB bilang, lu insinyur yang tersesat katanya. Tapi kalau ekonom bilang apa? Kamu ekonom yang kembali ke jalan yang benar katanya. Jadi dua-duanya berguna lah. Ini udah waktunya 1 jam. Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Sebetulnya saya nggak terlalu siap karena kesana sini dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi ini nggak tahu, mudah-mudahan masih pas gitu. Tapi ini nggak apa-apa kalau nggak pas. Itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Oke, next. Kita lihat gimana sih kita ke arah sananya. Ini kita melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Itu sebelum krisis 97-98 mungkin rata-ratanya di atas 6, di sekitar 6,5% sampai 6,7%. Tapi setelah krisis 98 kita nggak bisa lari dari 5% terlalu tinggi. Kenapa? Apakah karena kita potensi pertumbuhannya tiba-tiba hilang atau karena kesalahan kebijakan?
Next. Padahal kita tahu untuk menjadi negara maju, di mana suatu negara keluar dari apa yang disebut middle income trap, suatu negara perlu tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun, hampir rata-rata. Jadi kalau kita menerima nasib dengan tumbuh 5% aja, udah bagus tuh, udah bagus. Ya kita dikutuk akan tetap berada di middle income trap seperti ini. Seperti sekarang. Ya kalau lagi senang maju ini, kalau agak susah dikit, misalnya lagi down ekonominya, makin susah lagi. Jadi kita nggak akan pernah bisa makmur kalau begitu caranya. Jadi ketika Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, saya senang juga, bagus nih, kita kejar. Nggak gampang, tapi mungkin. Next. Ini kita lihat, saya sebutkan tadi, negara-negara yang mengalami pertumbuhan, yang menjadi negara maju, itu Jepang. Kalau Jepang kan kita tahu sekarang pertumbuhannya rendah sekali, 0,1. Tapi kita lihat di tahun 60-an, tumbuhnya itu double digit. Dalam waktu yang cukup panjang. Selamat datang Pak Misbakun. Pak Misbakun bos saya, sebentar lagi saya menghadap dia di sore hari ini. Jadi saya harus sambut beliau. Yang di sebelah kanan, Korea Selatan sama juga. Double digit selama puluhan tahun. Contoh yang lain, Cina sama juga. Double digit selama 10 tahun lebih. Makanya Cina sekarang sudah mau menyaingi atau menyusul Amerika Serikat. Next. Jadi kalau kita mau menjadi negara maju, kita harus berani menuju menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan senjata kita cukup besar. Kan orang sering bilang, globalnya rusak. Nggak apa-apa kalau kata saya. Domestic demand kita itu adalah konsumen ditambah dengan investasi, itu hampir 90% dari kekuatan ekonomi kita. Kalau kita manage itu dengan baik, ya kita bisa tumbuh dengan baik juga. Cuman sayangnya, orang kita sering lupa. Domestic demand-nya diganggu oleh kebijakan kita sendiri, sehingga ekonominya nggak bisa lari. Next. Ada perdebatan, kalau kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, siapa yang sebaiknya mendorong pertumbuhan ekonomi? Pemerintah atau swasta? Waktu Pak SBY dulu mengambil alih kepemimpinan, dia cerita tentang buku yang disebut Commanding Height. Itu perdebatan antara private sector dan government sector. Dari pengalaman kita, salah satu aja nggak bisa, harus dua-duanya, baru ekonomi kita bisa tumbuh double digit. Kira-kira gitu. Next. Nah ini kalau ini, saya dongkrak anti sedikit. Saya kan pengen dekat ke presiden sedikit ya waktu itu ya. Saya coba pelajarin Sumitro ngajarin apa sih yang disebut Sumitronomics. Ternyata pilarnya 3 Sumitronomics itu. Ini dipakai di Orde Baru ya. Pemerataan, manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang dikerjakan oleh Pak Ferry sekarang, itu dan lain-lain, itu adalah pemerataan manfaat pembangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi program MBG sepertinya program yang aneh, bagi-bagi duit. Tapi kalau kita lihat filosofi ini, sebetulnya itu tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan sekaligus menjaga stabilitas sosial politik. Itu program yang baik, hanya perlu didukung oleh satu lagi yang atas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Next. Kita akan cerita bagaimana kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Waktu mulai perang dagang, perang di
Tuh, Rusia, semua orang takut, semua orang, tambah lagi perang Israel, semua orang memperkirakan global akan hancur, ekonomi akan hancur, di dunia di luar sana gelap gulita, kita pun prospeknya akan suram. Indonesia cemas katanya. Waktu IMF mengeluarkan prediksi, wah Indonesia akan turun ekonominya, dunia akan turun. Saya bilang waktu itu ya, kalau sekarang udah nggak boleh ya Menteri Keuangan ya, boleh nggak ya? Boleh kali ya. Ini kan boleh ya, ini kan aktivis semua. Jadi boleh kritik-kritik sedikit. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Terbukti. Dalam sebulan kemudian, dia rubah lagi pertumbuhan global tadi diturunkan ke 2,8%. Berapa bulan kemudian dinaikin lagi ke 3%. Wah, kok begitu? Kita diturunkan ke 4,7, berapa bulan kemudian lagi dinaikin ke 4,8. Saya yakin bulan depan dinaikin lagi, menuju 5 lagi. Artinya apa? Memang ketika keadaan lagi goncang gitu, nggak ada yang bisa memprediksi dengan akurat. Ya orang kita aja yang agak-agak silau sama orang asing, begitu orang asing turunkan, kita ikut, kita akan suram. Saya bilang jangan takut, domestic demand kita kuat, kita jaga aja, selesai. Tapi yang ini menunjukkan bahwa ya kita jangan terlalu takut sama prediksi-prediksi asing, mereka nggak sepintar kita juga, nggak boleh ngomong gitu juga katanya. Nggak boleh ngomong mereka nggak sepintar kita. Itu panitia menuduh saya, kamu bilang IMF bodoh ya? Enggak, saya bilang mereka nggak sepintar saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Next. Nah untuk melihat gimana sih caranya menciptakan pertumbuhan ekonomi. Saya sengaja keluarkan gambar ini untuk balik ke teori ekonomi. Ini berdasarkan paper by Milton Friedman yang mempelajari The Great Depression, juga Bayer Meranikan yang mempelajari itu, beberapa paper dan sebagainya. Kira-kira bunyinya gini. Mereka belajar krisis 1930. Mereka teka-teki pada waktu itu. Kenapa bunga nol ekonomi Amerika masih hancur juga? Harusnya kan jalan. Terus mereka pelajarin. Walaupun bunganya nol, tapi uangnya tumbuhnya negatif. Yang ini M0 atau mereka bilang base money ya. Uangnya tumbuhnya negatif. Ini yang artinya di sistem uangnya kering. Makanya ekonomi hancur. Itu yang menjadi landasan dia mengumumkan teori, katanya kalau Anda lihat kebijakan moneter, jangan dari suku bunga aja. Anda lihat, bahkan dia bilang jangan dari suku bunga. Anda lihat dari laju pertumbuhan uang beredar. Kalau pertumbuhannya kencang, berarti kebijakannya longgar. Kalau pertumbuhannya negatif atau nol, kebijakannya ketat di situ. Itu teori dasar moneter. Tapi banyak orang lupa. Termasuk IMF juga kayaknya. Next. Oh itu nggak boleh ya. Tapi saya yakin IMF juga lupa. Next. Saya diketawain katanya. Ada yang di sosmed bilang, dia taruh rumus-rumus MP sama dengan apa gitu. Oh, inilah rumus teori Friedman yang benar. Iya, itu buku S1. Saya baca paper S3, jadi saya lebih tinggi jadinya. Ini menterinya banyak bercanda ya, biar aja lah. Gimana? Di perekonomian Indonesia. Ini nggak ada pinter ya. Sama. Uang amat berpengaruh kepada kinerja ekonomi kita. Saya tunjukin yang gampang-gampang aja ya. Yang hitam adalah laju pertumbuhan M0-nya, yang merah adalah kredit. Anda lihat dari
96 sampai 2014 yang hitam levelnya antara sekian. Yang hitam di sini levelnya cukup tinggi. Tahun 2014 dia jatuh sini. Kredit juga pertumbuhannya melambat dari double digit menjadi 7% single digit. Bahkan sebelum kita COVID kan 2020 nih. 2018 uang kita M0-nya tumbuhnya rata-ratanya hampir 0. Ekonomi kita susah. Jadi sebelum krisis, memang kita mode pertumbuhannya kalau saya bilang waktu itu, we are in a self-destruct mode. Merusak diri sendiri. Cuman waktu saya di mana ya? Saya di maritim, waktu itu saya nggak monitor ini. Di maritim saya asik mancing aja ngeliatin ini. Tapi tahun 2020, saya dipanggil ke sana suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu, di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Hampir kita hancur. Betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di maritim mana bisa maksa. Ini nggak ada BI kan ya? Nggak ada ya. Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibat ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kredit tumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Rakyat hidupnya makin susah dan kita nggak peduli waktu itu ya. Nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas kan mana? Masa gak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada ketua komisi 11. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonom seperti saya ngelihatnya dia tuh ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu.
Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di... Bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Saya bilang bantu. Baru saya berani kasar ke sana sini, mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Ini kayak kampanye partai ya. Enggak, kira-kira begitu. Next. Nah sekarang kita lihat nih, kalau menuju 8, gimana sih caranya? Menuju 7 lah. Kita pelajari nih, zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY, bangun infrastruktur sedikit kan, pertumbuhan ekonominya mendekati 5% rata-rata. Pertumbuhan kreditnya 21%. M0-nya 17%. Zaman Pak Jokowi ini kasihan, sepertinya dimusuhin. Begitu dia masuk, ini cuma berapa? Di bawah 10%. Ini rata-rata cuma 7%, bahkan ada yang sampai 0 sekian. Rata-rata itu karena kebantu atas ini. Di sepanjang ini dia di bawah. Jadi dia ekonomi direm. Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sektor. Private sektornya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%. Zaman sekarang, ini dibunuh. Private sektor pasti nggak jalan kalau nggak kita balikin nih. Terus government-nya juga masih baru, belum berjalan dengan cepat. Jadi kalau kita lihat apa? Sebelah sana mesinnya mesin swasta, 90% dari ekonomi. Sebelah sana mesinnya mesin pemerintah yang 10% dari ekonomi. Dalam 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita pincang. Satu jalan sana swasta, di sini satu jalan hanya pemerintah. Swasta 6, pemerintah 5. Gimana kalau dua-duanya dijalankan? Base-nya kan 6 kalau swasta. 6 tambah sekian. Jadi 6,5%, 6 sampai 6,5%. Enggak susah-susah amat dalam waktu setahun 2 tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Izin ya Pak Ketua. Jadi itu suatu modal utama kita. Next. Terus gimana cara mengendalikan uang itu? Next. Ini saya tunjukin aja. Pada zaman Pak SBY, utang turun. Pak Jokowi utang naik, rasio utang ke PDB-nya naik. Karena emang government led, di sana private led. Next. Berikutnya. Ini gak ada wartawan kan ya? Hah? Aman? Hah? Live? Waduh. Next. Oh, udah gak apa-apa. Next. Ya Pak Fahri ya? Next. Saya gak tahu saya nyinggung Pak Fahri gak? Pak Fahri dari UI soalnya.
salah satu yang penyebab kenapa uang itu kering dari sistem seringkali berhubungan dengan kemampuan pemerintah membelanjakan anggaran ya. Pemerintah kan ngeluarin utang, tarik pajak, uangnya taruh di mana? Taruh di BI. Mereka pikir, oh aman, uang saya aman di sana, bagus. Tapi yang mereka lupa, ini kan ada sistem uangnya. Tarik sini, di sana kering. Ini saya tunjukin, ini uang pemerintah di Bank Sentral tuh naik turun, gede sekali, kadang-kadang sampai hampir 800 triliun. Tanpa mereka sadar karena mereka nggak monitor. Di tahun 2021 saya contohkan ya, waktu uang itu kering, kita paksa uangnya masuk ke sistem di sini. Di bulan Mei 2021, 300 triliun masuk ke sistem, itu yang memulihkan ekonomi. Dan ini manajemennya mungkin kalau untuk saya sih kurang efektif. Kenapa? Ini uang pemerintah di perbankan kadang-kadang bisa sampai 800 triliun di bulan Juni kemarin, 428 di BI, 394 di bank swasta. Sekarang di Bank Sentral ada 538, tapi terakhir 428, 425 lah. Kalau itu saya balikin ke sistem, maka ada pertambahan yang disebut M0 atau likuiditas tadi. Itu dosa satu. Next. Berikutnya. Oh balik sebentar. Anda perhatikan di sini. Desember 2024. Ini total uang pemerintah di bank 495 di BI, 319 di bank umum. Di akhir tahun mereka punya cash sebesar ini nganggur. Cash itu bukan cash gratis, itu dikeluarkan, didapatkan dari utang lah boleh kita bilang. Jadi kalau bunganya 7%, 8 kali 7, 8 kali 7 itu 56 triliun bunga yang kita bayar untuk uang yang nggak dipakai. Itu efisien apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi dari situ aja ada pemborosan ditambah dari tadi dengan uang yang di sistem, ditarik dari sistem. Jadi kita punya dosa yang cukup besar juga. Cuman pengamat-pengamat nggak ada yang tahu. Pasti kalau Pak Roke tahu udah dikilas-kilas sama dia nih. Untung dia nggak tahu. Next. Jadi dampak pertumbuhan tadi terlihat sekali tadi dampak uang tadi saya bilang tadi ekonomi zaman SBY seperti ini, zaman Jokowi seperti itu. Karena supply uang di sistemnya berbeda rezimnya. Next. Tapi berikutnya. Berikutnya. Habis ya? Next. Habis. No, yang uang BI mana? Ada tadi. Nah, dosanya bukan pemerintah aja. Bank sentral juga ikut. Ini adalah total open market operation bank sentral. Itu yang netnya 810 triliun rupiah. Jadi mereka menerbitkan surat utang SRBI kepada bank, banknya di SRBI. Banyak itu, akibatnya apa? Yang di perbankan juga hilang kan uangnya, masuk sana semua. Jadi uang beredar di sistem perekonomian berkurang. Jadi angka pertumbuhan yang kecil tadi di akhir bulan ini, bulan lalu, 2 bulan lalu, itu karena dua otoritas kita mengeringkan sistem finansial, baik BI maupun keuangan. Akibatnya tadi ekonomi melambat dan kita susah. Ini gampang betulinnya. Balikin aja, potong 100-200. Saya udah masukin 200, efektif besok. Mungkin BI juga tambah 100 atau lebih. Pertumbuhan uang akan cukup, jadi nggak dibuat tinggi sekali, tapi cukup antara 15-20%. Itu bisa membalikkan arah ekonomi kita.
Jadi teman-teman nggak usah takut, kita cukup punya pengetahuan untuk mengendalikan ekonomi. Nggak mungkin lagi kita seperti krisis seperti 1998 lagi. Kita sudah mengalami beberapa krisis dan sudah teruji, dan pengetahuan ini kita pakai di 2008, 2015, 2020, 2021 kemarin. Sudah teruji. Jadi kita bisa berharap ekonomi kita ke depan akan lebih cerah lagi. Nanti kalau bisa perbaiki ya 6 sampai 6,5% bisalah kira-kira, atau bisa lebih cepat. Baru kita perbaiki engine-engine yang lain. Ini dulu, ini kan quick win. Sebulan 2 bulan udah kelihatan tuh. Swasta nanti akan mulai bergairah semuanya. Nanti kita cari engine-engine yang lain yang semakin mengefisienkan pergerakan ekonomi kita. Kalau ekonomi maju nanti industri juga biasanya industri juga maju tuh. Kalau industri maju, anak-anak ITB gampang kalau cari kerja. Jadi nggak ada lagi anak ITB yang kayak saya pindah ke ekonomi. Tapi nggak masalah. Jadi seperti itu. Jadi fondasi ke arah pertumbuhan lebih cepat bisa kita ciptakan dengan tidak terlalu sulit. Nanti kalau ke 8% baru kita gunakan effort yang lain. Misalnya restrukturisasi reformasi birokrasi, perbaikan iklim investasi dan lain-lain. Tapi ceteris paribus ini bisa diciptakan. Next. Berikutnya. Ini gambaran pasar modal kita. Dia itu mengikuti siklus ekonomi. Ekonomi Indonesia tuh bisa 7 tahun ekspansi, tahun resesi, 7 tahun ekspansi, tahun resesi, bisa 10 atau lebih. Ini saya tunjukkan di sini, kita resesi di sini resesi 2020 tahun 2000-an, ekspansi 2008 jatuh sedikit resesi, terus naik, 2021 kemarin resesi juga, kemudian naik lagi. Itu 7-8 tahun, kalau bagus 10 tahun. Let's say kita mulai keluar tahun 2021. Kalau siklusnya tetap sama, paling sial kita bisa tumbuh sampai 2028, 2029. Tapi kalau siklusnya bisa perpanjang 10 tahun, bisa 2030, 2031, 32. Tapi yang penting ini, di sini, ini IHSG sahamnya. Pada waktu turun di sini, sampai ke resesi sana, IHSG-nya udah naik dari sekitar berapa nih? 1.100 ke sekitar 5.000 lebih. Berlipat-lipat, 5 kali lebih. Itu juga akan sama nanti. Kalau sekarang seperti mustahil. Sekarang dibanding 10 tahun lalu naik 5 kali lipat. Tapi kemungkinan itu besar dan sudah terjadi. Dulu juga di sini di level 400-an kalau nggak salah. Pas ini diturun di 800, 900. Jadi kalau orang yang suka main saham ya beli saham lah sekarang. Ya Pak Tito ya. Apalagi menterinya saya, pasti sampai 10 tahun. Next. Ya, next. Habis ya. Jadi kira-kira begitu. Ekonomi kita amat dipengaruhi global, tapi kita nggak usah terlalu takut. Domestic ekonomi kita, domestic demand kita memberi kontribusi 90% terhadap ekonomi kita. Selama kita bisa memanage domestic demand dengan kebijakan fiskal dan domestik yang pas, kita bisa tumbuh cukup baik, mungkin di atas 6 sampai 6,5%. Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, 7-8 sudah kelihatan di ujung sana. Terus Pak Menkyu mau ngapain lagi? Kalau cuman ngasih duit ke sistem, udah selesai. Berarti besok saya bisa pensiun.
Tapi enggak seperti itu, masih ada banyak yang mesti diperbaiki. Seperti tadi, sebetulnya kan fungsi anggaran adalah menciptakan, antara lain menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui program pembangunan kan. Banyak kementerian-kementerian yang penyerapannya lambat karena memang belum bisa atau masih baru. Menteri-menterinya dan pejabat-pejabatnya. Ya langkah saya ke depan ngapain? Saya pasti dalam jangka pendek, saya pastikan selain mindahin uang ke sana, saya pastikan penyerapan anggaran akan bisa lebih baik. Saya akan set up tim di kantor Menko Keuangan, Menteri Keuangan, lupa. Yang memonitor belanja masing-masing kementerian lembaga, dan kalau kementerian lembaganya nggak bisa, kita akan perbantukan orang kita ke sana supaya bisa lebih cepat menyerap anggaran, supaya dampak pembangunan terhadap ekonomi bisa terlihat lebih cepat. Terus dalam jangka pendek lagi, itu kan kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya dipotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB nggak kira-kira. Kita menjadi hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakun, dengan izin Pak Misbakun nih ngomong sedikit di sini, izin ya Pak ya. Mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah. Tujuannya supaya tadi keresahan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang itu. Itu saya perlu dukungan Pak Misbakun. Terima kasih Pak Misbakun sudah mendukung kami di Kementerian Keuangan. Depan akan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.